Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nur Hasanah dengan NIM 1911411021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dinasti atau peran-peran dinasti Mughal, Syafawi, lalu Utsmani pada zaman dulu hingga sekarang. Juga tentang perkembangan Islam di masa dulu hingga sekarang di sekitar wilayah saya. Peran penting bagi kerajaan Islam pada zaman dulu dan zaman sekarang. Bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Yang pertama ada di dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani berdiri sejak hancurnya kerajaan Turki, yaitu Turki Saljuk yang telah berkuasa pada 250 tahun. Dan negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah dan menjadi khalifah pada tahun 923 Hijriah, didirikan oleh bangsa Turki Kabil Oghuz. Nah, peran penting dari kerajaan Utsmani pada masa lalu yaitu yang pertama, militernya kuat. Yang kedua, mempunyai kekuasaan yang sangat luas baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Yang ketiga, majunya peran pendidikan dan dibangunnya sekolah dan perguruan tinggi serta fakultas kedokteran. Yang keempat, dibangunnya peradaban membaca yaitu perpustakaan. Dan yang terakhir, dalam bidang keagamaan, Utsmani mempunyai peran penting saat itu karena dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Peran penting Utsmani pada saat ini yaitu adanya buku sejarah Konstantinopel yang tidak terpisahkan dari takluknya pada saat lalu. Yang kedua, perindustrian terbesar. Yang ketiga, Turki menjadi tempat surga bagi para arkeolog dan sejarawan dunia. Yang terakhir, kekuatan politik yang sangat disegani. Baik, yang kedua ada dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi berdiri pada saat Utsmani mencapai kejayaan. Dan dinasti ini berasal dari tarekat Safawiyah. Nama pendirinya yaitu Syekh Ishaq Safiuddin. Dinasti Syafawi berbatasan di bagian barat berbatasan dengan Utsmani dan timur dengan Mughal di India dan menyatakan sebagai negara besar Syiah. Nah, peran penting dari kerajaan Syafawi pada masa lalu yang pertama, kondisi politik yang dikuatkan oleh Abbas pertama, kekuatan militer yang kuat, terus wilayah kekuasaan luas mencakup seluruh Persia hingga Timur Fertil dan ditopang dengan administrasi yang baik. Yang kedua, kondisi bidang ekonomi pertanian, perindustrian, dan bidang ini menjadi kegiatan andalan bagi kerajaan Syafawi. Pasar-pasar didirikan, hubungan internasional yang baik didukung dengan adanya kantor duta besar asing untuk keamanan negara masing-masing dalam membangun hubungan perdagangan. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan dikenal dengan berbangsa yang tinggi, peradaban pencinta ilmu, termasuk lahirnya Aristoteles, Al-Farabi yang nantinya berkembang pada ilmu filsafat dan matematika, kedokteran juga musik. Yang keempat, bidang keagamaan menanamkan sikap toleransi kepada pengikutnya agar bebas dalam beragama, tidak seperti sebelumnya yang mengharuskan beragama Syiah. Ditunjukkan sikap toleransi dengan dibangunnya gereja Feng untuk agama yang lain. Peran penting Iran atau Syafawi pada saat ini. Yang pertama, peningkatannya mutu pendidikan yang berkualitas dan sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, banyaknya sarana pembelajaran yang dibangun. Yang ketiga, mempunyai atau menjaga keseimbangan di Timur Tengah. Yang keempat, lembaga politik, pemerintahan, dan administrasi yang berkembang bagus, dan kekuatan militer yang kuat disamakan dengan Amerika Serikat. Yang terakhir ada dinasti Mughal. Dinasti Mughal, kerajaan Mughal didirikan oleh Zainuddin Babur di India pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak 1526 sampai 1707 Masehi. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar,
tahun 1556 hingga 1606 Masehi, Jengahir 1605 hingga 1627 Masehi dengan permaisurinya Nurjanah, Syekh Jehan 1628 hingga 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1669 hingga 1707 Masehi. Peran penting kerajaan Mughal pada masa lalu yang pertama, unggul dalam bidang kesenian, karya sastra, karya arsitektur, di antara istana Fatpur, Taj Mahal di Agra, istana di Lahore, terus Masjid Raya di Delhi, dan dirikannya perguruan tinggi. Yang kedua, dalam bidang politik, pemerintahan Akbar menerapkan politik sulahul atau toleransi universal sehingga berhasil dan cakupan wilayahnya pun meluas. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, perdagangan, dan diunggulkan dalam bidang pertanian. Tapi diunggulkan dalam bidang pertanian. Yang keempat, bidang pengetahuan, lahirnya kumpulan buku seperti ensiklopedia. Pada zaman ini lahir pemikiran-pemikiran baru. Lalu ada peran penting Mughal pada saat ini. Adanya bangunan sejarah sebagai sarana pendidikan dan berilmu. Yang kedua, sangat maju dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, dalam sains dan teknologi India dalam urutan yang paling signifikan dan termaju. Yang keempat, sistem toleransi yang digunakan sekarang dapat membuat India tidak terlibat dalam konflik internasional. Lalu yang terakhir, salah satu kekuatan militer terkuat di dunia karena memiliki anggaran pertahanan yang besar. Lalu poin yang terakhir, ada harapan perkembangan agama Islam di daerah tersebut, yaitu negara tersebut diharapkan mampu memaksimalkan keunggulan pada negara itu sendiri, baik Turki dari segi maritim industri, Syafawi dalam segi pendidikan, dan Mughal dari segi karya seni. Dengan harapan mampu memaksimalkan potensi yang dipunyai anggaran tersebut, maka perkembangan Islam pada negara itu tidak akan pudar dan akan terus terkenang oleh masyarakatnya. Dan dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk saling melengkapi terhadap kekurangan-kekurangan tiga kerajaan besar tersebut. Untuk yang kedua, yaitu terkait bagaimana perkembangan Islam di sekitar wilayah yang saya tinggali. Yang pertama, yang awalnya warga-warga di sekitar saya yang minimnya akan agama, sekarang di masjid telah dibangun yang namanya TPA atau PAUD, yaitu PAUD untuk Al-Quran. Jadi bagaimana anak-anak semasa dari kecil sudah dididik dan dikenalkan akan Al-Quran. Yang kedua, karena pengetahuan agama yang telah disebarkan melalui TPA ataupun PAUD tadi membuat masjid yang tadinya sepi menjadi ramai. Yang ketiga, dibentuknya remaja masjid guna untuk menghidupkan suasana di masjid dan lingkungan